Anda kembali di Presisi Pagi. Presiden Joko Widodo Senin pagi resmi meluncurkan digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan event. Peluncuran oleh Presiden ini didampingi langsung oleh Kapolri bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Senin 24 Juni 2024 mendampingi Presiden Joko Widodo dalam peresmian peluncuran digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan event di Tribrata, Jakarta Selatan. Peluncuran layanan digital ini diharapkan dapat mempermudah para penyelenggara event untuk proses mendapat izin dalam menggelar event. Hal terbaik menurut Presiden dari digitalisasi izin ini adalah dapat meningkatkan kedatangan wisatawan mancanegara sebanyak-banyaknya. Kedatangan para wisatawan mancanegara dapat melalui konser musik, event olahraga, hingga pertemuan internasional seperti pertemuan G20 dan World Water Forum. Dukungan pemerintah, baik itu kemudahan akses, keamanan, dan lain-lainnya. Masalah utama penyelenggaraan event di negara kita itu adalah kepastian izin yang tidak diberikan jauh hari. Jadi saya minta juga kepada penyelenggara event itu mengajukannya jauh-jauh bulan sebelumnya, 6 bulan sebelumnya, setahun sebelumnya, mengajukan izin dulu. Artinya itu ada perencanaan yang baik, manajemen perencanaan yang baik, kapan event itu diselenggarakan. Pemerintah, jajaran pemerintah juga tadi sampaikan oleh Pak Kapolri, totalnya bisa disampaikan hanya dalam waktu 14 hari dari beberapa perizinan tadi. Selain Presiden, tampak hadir juga sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, hingga PLT Gubernur DKI Jakarta. Peluncuran ini juga diikuti oleh Polda jajaran seluruh Indonesia secara daring. Dalam penjelasannya, menurut Kapolri, peluncuran digitalisasi perizinan event ini dilakukan secara kolaboratif oleh Polri bersama 8 kementerian. Digitalisasi perizinan bukan hanya sekedar memindahkan proses manual ke online, tetapi juga penyederhanaan proses birokrasi perizinan. Sebelumnya proses perizinan event tingkat nasional di kepolisian saja memakan waktu 14 hari. Saat ini penyelenggara event tinggal mengisi form pengajuan dan melengkapi dokumen persyaratan secara online. Instansi terkait mulai dari pengelola venue, Dinas Parekraf, dan satuan-satuan polisi terkait dan akan langsung memproses perizinan paling lama 14 hari kerja. Selesai proses pembayaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 104 tahun 2023. Perizinan dapat langsung terbit dan diunduh dari mana saja. Dengan adanya layanan digital ini diharapkan industri kreatif di Indonesia semakin berkembang, bertumbuh dan memberikan manfaat dan kontribusi bagi masyarakat dan pemerintah. Tentunya capaian ini merupakan kerjasama dari seluruh stakeholder terkait. Untuk itu, mewakili Kepolisian Negara Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih dan setinggi-tingginya atas kolaborasi 8 kementerian lembaga dan pelaku industri kreatif yang berorientasi pada pelayanan dan kepentingan masyarakat. Kami menyadari masih terdapat ruang untuk terus meningkatkan layanan digital ini. Oleh karena itu kami membuka ruang sebesar-besarnya kepada para pelaku industri kreatif untuk memberikan masukan, kritik, saran sebagai bentuk komitmen kami bersama untuk terus mendukung dan membangun industri kreatif di Indonesia. Kapolri pun memastikan melalui digitalisasi ini seluruh proses perizinan event dalam negeri hanya akan memakan waktu 14 hari. Sementara itu untuk izin event internasional nantinya hanya akan memerlukan waktu 21 hari. Dari Jakarta, Faris Hasni dan Irfan Juni melaporkan untuk Polri TV. Kegiatan yang dihadiri oleh Presiden Jokowi dan juga Kapolri ini dihadiri oleh Kapolda Kalteng Irjen Pol Joko Purwanto dan Rem 102 Panju Panjung Brigjen TNI Iwan Rosandrianto serta Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Nur Yakin pada Senin 24 Juni 2024. Polda Kalimantan Tengah menggelar kegiatan Zoom Meeting Grand Launching aplikasi pelayanan perizinan penyelenggaraan event yang diadakan di Aula Arya Dharma Mapolda Kalteng. Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolda Kalteng Irjen Pol Joko Purwanto
dan Rim 102 Panju Panjung, Brigjen TNI Iwan Rosandrianto, serta Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nuri Yakin, Senin 24 Juni 2024. Kegiatan Zoom Meeting Grand Launching aplikasi pelayanan perizinan penyelenggaraan event dipimpin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam arahannya, Presiden mengatakan banyak objek pariwisata yang bagus dan banyak mendatangkan wisata mancanegara. Dalam pelaksanaan berbagai event, dukungan pemerintah dalam akses keamanan dan kemudahan perizinan perlu dilakukan. Dalam peluncuran aplikasi ini akan memotong birokrasi dan memberi kemudahan kepada penyelenggara event untuk memperoleh kos yang lebih murah dan transparan. Tim Humas Polda Kalteng melaporkan untuk Polri TV. Dan sementara itu, survei Litbang Kompas menunjukkan peningkatan indeks kepercayaan publik kepada Polri. Peningkatan kepercayaan publik ini pun berjalan bersama tingginya harapan masyarakat agar polisi terus menjadi lebih baik. Bangga ya, kepolisian kita sekarang udah makin bagus, makin baik. Ya, tingkat kepercayaan juga saya lihat memang sudah lebih dipercaya masyarakat. Jadi terus tingkatkan, dan sekali lagi terkait sama yang investasi bodong tadi, ya lebih dekat lagi ke masyarakat yang tidak paham hal-hal seperti itu. Harus edukasi, harus ada informasi yang jelas, karena modelnya modusnya seperti apa, ya sebaiknya masyarakat lebih banyak tahu. Karena sekali lagi kepolisian adalah yang menjadi bagian dari ketidaktahuan masyarakat ini bisa dibantu oleh kepolisian. Ya, Polri itu harus profesional ya. Polri itu harus punya hati. Apalagi dia mau ulang tahun. Saya tuh kalau di tempat jalannya sepi atau apa, saya berharap ada polisi gitu. Polisi itu ada sosok polisi yang akan menolong. Jadi saya masih percaya kepada polisi, walaupun ada juga polisi gadungan ya. Jadi saya berharap ke depan ini polisi betul-betul mengharumkan bangsa ini, menjadi pengayom bangsa. Saya penuh harapan banget sama polisi, karena saya suka sekali melihat polisi dengan seragamnya yang berwibawa, dengan menjaga dirinya tidak terlibat kejahatan. Itu jadi saya berharap kami selalu mendoakan polisi. Saya sebagai masyarakat biasa turut senang ya, karena berarti Polri menunjukkan kinerja yang benar-benar di masyarakat itu melihat kinerjanya gitu ya. Dan saya pribadi pun juga melihat kinerja Polri pun juga semakin bagus. Memang sebelumnya ada kasus-kasus yang melanda, tetapi Polri bisa segera bangkit dari itu dan bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat. Semoga harapan saya sih ini terus dinaikkan kembali. Dan bila memang ada pengaduan masyarakat atau memang ada masalah seperti halnya kayak masalah-masalah kasus besar, segera ditindaklanjuti sehingga masyarakat juga merasa aman, nyaman, dan apa yang kita adukan kepada kepolisian pun juga kita juga nyaman untuk melihat itu. Cukup bagus kalau kayak gitu. Saya sih berharap Polri itu lebih meningkatkan lagi penjagaannya terhadap masyarakat. Jadi kan sekarang lagi banyak yang viral ya, kalau nggak viral nggak ditindaklanjutin gitu. Jadi berharap sih polisi sebagai pengayom dari masyarakat harus lebih menjaga lah ya, maksudnya semua terkait dengan hal-hal, kan ada pengaduan apa segala macam, itu harus lebih ditindaklanjuti secara cepat. Kita ke informasi lainnya, Polsek Kota Baru, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat membagikan paket bantuan sosial berisi berbagai macam kebutuhan hidup sehari-hari kepada masyarakat kurang mampu. Pembagian paket berupa sembako merupakan bentuk rasa syukur menyambut Hari Bayangkara ke-78 1 Juli 2024 mendatang. Kabupaten Melawi, Kalbar membagikan paket bantuan sosial berisi berbagai macam kebutuhan hidup sehari-hari kepada masyarakat kurang mampu dan yang mengalami penyakit menahun. Kapolres Melawi AKBP Muhammad Syafi'i melalui Kapolsek Kota Baru mengatakan, pemberian sembako sebagai wujud rasa syukur dan kepedulian Polri kepada masyarakat. Pembagian bansos dilakukan bersama Ketua Ranting Bayangkari Polsek Kota Baru di Desa Batu Begigi dan Desa Sukamaju. Dengan bantuan ini diharapkan semakin mendekatkan Polri dengan masyarakat serta dapat meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu.
Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol Dwi Irianto membuka kejuaraan bola voli Kapolda Cup 2024 di Kendari. Kejuaraan ini bertujuan untuk mensosialisasikan pola hidup sehat, membangun karakter serta meningkatkan potensi yang mendukung prestasi bola voli daerah Sulawesi Tenggara. Kejuaraan bola voli Kapolda Cup 2024 diselenggarakan untuk memperingati Hari Bayangkara ke-78 di Polda Sulawesi Tenggara. Turut hadir dalam acara pembukaan kejuaraan voli ini jajaran Forkopimda Sultra, pejabat utama Polda Sultra, serta Kapolres jajaran Polda Sultra. Kejuaraan bola voli Kapolda Cup 2024 berlangsung selama 8 hari mulai dari 22 hingga 29 Juni 2024 dan diikuti oleh berbagai klub bola voli dari seluruh daerah Sultra. Kapolda Sultra Irjen Pol Dwi Irianto berharap kejuaraan bola voli Kapolda Cup 2024 ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang positif dalam memajukan olahraga voli di daerah Sultra. Selain itu, melalui kejuaraan ini diharapkan melahirkan bibit-bibit unggul atlet yang dapat mengharumkan nama daerah di kancah yang lebih tinggi. Tahun 2024, kejuaraan bola voli yang kita selenggarakan ini memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mensosialisasikan pola hidup sehat melalui olahraga, membangun karakter yang disiplin dan sportif, serta dapat meningkatkan potensi dan pengalaman kompetensi ulangi kompetisi yang mendukung prestasi bola voli di daerah Sultra yang semakin baik di masa yang akan datang. Patut kita bangga karena dalam beberapa event kejuaraan bola voli di tingkat nasional, tim bola voli Sultra menorehkan prestasi yang membanggakan. Salah satu adalah tim bola voli Polda Sultra yang berhasil meraih peringkat ketiga pada event kejuaraan nasional bola voli Kapolri Cup tahun 2023. Kita kembali ke Jakarta. Polri menggelar kegiatan penyerahan bantuan sosial menjelang Hari Bayangkara ke-78. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso didampingi Karobekum Slok Polri Brigjen Pol Pranyoto memimpin jalannya acara. Kegiatan penyerahan bansos berlangsung di 2 titik, pertama di Slum, area pemulung dan pedagang di Utan Kayu. Sedangkan titik kedua berada di Yayasan Rumah Harapan Yatim Piatu dan Duafa. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso menyebut bahwa kegiatan penyerahan bansos juga dilihat sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat. Dalam upaya menjaga Kamtipmas, selain itu bantuan ini diharapkan dapat turut mewujudkan Kamtipmas bersama masyarakat. Bantuan ini juga mendapat apresiasi dari pengurus Yayasan Rumah Harapan dan berharap agar Polri dapat selalu menjadi pengayom serta pelayan di tengah masyarakat. Dalam kegiatan ini juga dihadiri Kasub Ditlaka Ditgakum Korlantas Polri, Kombes Pol Cornelis Ferdinand Hotman Sirait, Kasub Ditgakum Korlantas Polri, Kombes Pol Matrius, dan stakeholder lainnya. Jadi memang dalam agenda HUT Polri ke-78 tahun 2024 ini kami yang tergabung dalam seksi bakti sosial yang diketuai oleh Bapak Aslok, Bapak Prabowo Argo, itu sudah terjadwalkan untuk melaksanakan kegiatan, ada berbagai kegiatan dari mulai bakti sosial, pemberian bansos, kemudian air, kemudian bantuan air, dan juga ada pembangunan rehab rumah, bedah rumah, dan bedah tempat-tempat religi, bakti religi. Dari berbagai kegiatan itu yang dilakukan oleh di seluruh Indonesia, untuk di Jakarta sendiri ini terjadwalkan hari ini saya selaku Wakil Ketua 2 dengan Pak Pranyoto Karobekum selaku Wakil Ketua 1 itu terjadwalkan di 2 tempat pada hari ini. Dan besok akan ada jadwal-jadwal lain untuk ini merupakan bukti atau bentuk kepedulian dari Polri kepada masyarakat yang keseluruhan, baik itu yang
di daerah-daerah slum area, kampung-kampung nelayan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan sedikit tali asih dari Kepolisian Republik Indonesia ini kepada masyarakat, jadi Kamtibmas itu bisa terwujud dengan bantuan dari masyarakat juga, karena Kamtibmas itu tidak akan bisa terwujud tanpa ada bantuan dari masyarakat luas. Demikian juga dengan adik-adik ini yang nantinya mungkin mudah-mudahan dengan sekolah yang baik, mereka akan menjadi penerus-penerus kita semuanya. Itu tujuan dan pelaksanaan dari kegiatan kita pada hari ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.